Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Mari sama-sama kita menaikkan pujian kita bagi Tuhan untuk menyambut firman Tuhan pada pagi hari ini. Tangan Tuhan yang kuat sedang merenda hidupan kita, saudara. Bersama-sama kita mau mengimani bahwa setiap perenda yang dirajut untuk kehidupan kita itu adalah yang terbaik buat kita. Oh Yesus Tuhan, apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tuhanmu takkan memberi ular beracun pada yang minta roti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Oh, tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Kau baik Tuhan, Kau merancangkan segalanya baik bagiku. Haleluya. Oh, ku sembah-Mu Yesus, Allah yang besar dan perkasa, Tuhan yang hidup, menenun hidupku baik di tangan-Mu Tuhan. Jadikan kami bejana kemuliaan-Mu Yesus. Oh, bentuk kami Tuhan hari ini Tuhan, sesuai dengan kehendak-Mu. Bentuk kami Tuhan sesuai apa yang Kau ingini Yesus. Biarlah Tuhan Yesus Kristus hati kami boleh lunak Tuhan, sehingga kami boleh dibentuk oleh kasih-Mu, oleh tangan-Mu Yesus. Oh haleluya, haleluya Bapa. Biarlah Tuhan renungan-Mu Tuhan pada pagi hari ini yang akan kami dengar, itu boleh membentuk hati kami Yesus, sesuai seperti apa yang Kau ingini, sehingga kami boleh menjadi bejana kemuliaan Tuhan, yang boleh dipakai boleh Tuhan, dan boleh Tuhan berguna bagi banyak orang. Terima kasih Yesus Kristus yang baik. Saudara, selamat pagi.
Salam sehat, salam damai, sejahtera dan sukacita buat kita sekalian. Saudara, renungan pagi ini saya ambil dari Matius pasal 25 ayat yang ke-25. Firman Tuhan berkata, "Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuhan." Saudara, kita tahu ini adalah jawaban dari hamba yang menerima 1 talenta ketika dia diminta bertanggung jawab ketika tuannya kembali. Dia tidak melakukan apa-apa dengan talenta yang dipercayakan kepadanya. Saudara, renungan firman Tuhan pagi ini saya beri judul "Jangan Mau Yang Sisa". Nah, ketika saudara ditanya apakah saudara mau yang sisa, tentu ya tidak ada satu orang pun kita yang mau. Setiap kita tentu ya memilih untuk mendapatkan yang terbaik, bukan mendapatkan yang sisa. Contoh ketika kita membeli makanan, misalnya roti, ketika kita sampai di tempat tujuan, kita mau beli dan ternyata rotinya tinggal 1. Biasanya kita agak ragu untuk membelinya, bahkan kadang-kadang kita tidak jadi membeli. Karena kita pikir inilah roti yang sisa, karena yang baik ya sudah diambil oleh yang lain, ini tentu yang kurang baik. Ya, tentu dengan begitu banyak orang yang telah menjamahnya, maka kebersihannya juga mungkin kita ragukan. Nah, saudara kasih Tuhan, pertanyaannya mengapa kita dapat yang sisa? Jawabannya adalah karena orang lain sudah mendahulunya. Nah, mengapa sampai kita kedahuluan orang lain? Karena seringkali saudara kasih Tuhan kita kedahuluan orang lain karena kita tidak segera melakukan tindakan ketika kita mendapat kesempatan. Ada satu kalimat sederhana yang berkata, orang yang tidak mau mengambil kesempatan biasanya terpaksa mengambil apapun yang tersisa ketika orang lain bisa memilih. Nah, saudara kasih Tuhan, saya bukan bermaksud untuk mengajak saudara ngawur ya dalam mengambil tindakan, dalam mengambil kesempatan. Pertimbangan itu memang perlu. Tapi jangan terlalu banyak pertimbangan sampai kita tidak berani mengambil tindakan apa-apa. Sembrono itu memang buruk. Tapi terlalu takut untuk mengambil keputusan itu juga sama buruknya. Sikap kurang hati-hati itu seringkali sama buruknya dengan sikap terlalu berhati-hati. Nah, saudara kasih Tuhan, dalam pembacaan kita di atas ya, bagaimana hamba yang diberikan 1 talenta itu ya memang hamba yang malas ya. Tapi saudara kasih Tuhan, selain malas, hamba itu juga takut ya kalau talenta yang dipercayakannya itu tidak bertambah tapi malah berkurang ya. Sebab itu ya dia menyembunyikan ya talenta itu di dalam tanah. Nah, hamba yang menerima 1 talenta ini mencoba ya main aman. Mungkin ia berpikir bahwa tuannya ya mungkin akan memaklumi dia. Toh, talentanya masih tetap utuh, tidak berkurang. Tapi kita melihat saudara kasih Tuhan, ya, tindakan yang tidak dia lakukan itu akhirnya mengantarkan dia pada hukuman. Nah, renungan pagi ini jelas bagi kita semua bahwa kita akan gagal mendapatkan yang terbaik di saat kita hanya menunggu tanpa berbuat apa-apa. Jadi membiarkan kesempatan berlalu itu hanya membuat kita mendapatkan yang tersisa. Nah, saudara yang kasih Tuhan, orang yang tidak mengambil kesempatan itu terpaksa mengambil apapun yang tersisa ketika orang lain memilih. Saudara kasih Tuhan, mari kita lakukan sesuatu. Ambil kesempatan yang Tuhan sudah berikan kepada kita sekalian. Jangan sampai kita mendapatkan yang sisa. Selamat pagi, selamat beraktivitas, tetap semangat, jaga protokol kesehatan. Tuhan berkati saudara sekalian. Haleluya. Amin.